Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Oke pemirsa, ada di rumah, sekarang kita akan melanjutkan gambar kita yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ada beberapa mungkin yang masih kosong, kita akan isi, terutama di bagian sini, tengah. Karena posisinya dia sudah menangkap ikan, otomatis kita buat ikannya teman-teman. Sini ada ikannya, kita buat posisinya melengkung seperti ini ya. Karena biasanya kalau ikan itu biasanya kalau dapatnya ya dia berontak ya. Nah, kemudian kita tambahkan semacam percikan air yang ada di situ. Kemudian benangnya kita mainkan seperti ini. Jadi biar pas. Kemudian ada ikan satu lagi yang ada di sebelah sini. Nah, seperti ini teman-teman. Tinggal kita kasih riak air atau garis-garis air ya. Nah, ini cukup membuat gambar kita menjadi lebih unik ya. Kalau kita kasih buat semacam ini air, ada riak-riak air di sini, karena kita tahu bahwa yang namanya danau atau rawa itu pasti ada angin yang meniup permukaan airnya. Jadi airnya terlihat ada riaknya seperti ini, dan itu membuat gambar kita juga semakin rame ya. Nah, sudah hampir penuh. Kemudian kita bisa tambahkan objek di kejauhan. Kita bisa tambahkan satu pohon mungkin di sini ya, karena di sini cukup kosong. Jadi kita tambahkan satu batang pohon yang langsung kita tutupi dengan daun. Kita tambahkan satu lagi, daunnya 2 lapis. Nah, teman-teman. Kemudian di kejauhan, teman-teman bisa tambahkan semacam pohon yang jauh. Kalau pohon yang jauh itu artinya tidak terlalu detail. Cukup siluet saja, bagian tepi-tepinya saja dibuat seperti ini. Semacam ada mungkin daun pisang. Oke. Sebelah sini juga sama. Nah, kalau sudah semua, baru kita tambahkan pegunungan yang ada di kejauhan. Nah, untuk pegunungan teman-teman tidak harus membuatnya selalu simetris atau sepasang ya, bisa lebih banyak dan bentuknya juga lebih unik seperti ini teman-teman. Nah, dan kita tinggal tambahkan awan sedikit. Oke, sepertinya udah hampir selesai teman-teman. Kita tinggal tambahkan garis embernya, kemudian detail dari objeknya. Oke, seperti ini. Kita tinggal tambahkan mungkin semacam sisik ikan. Oke, sepertinya udah penuh ya. Kayaknya udah penuh nih. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Saat membuat sketsa, kita perhatikan dulu sampai semua sketsa kita itu terisi penuh. Tapi tetap kita biarkan bagian yang kosong untuk, terutama untuk langit ya. Bagian langit. Nah, teman-teman. Untuk gambar kita kayaknya udah selesai. Kita akan lanjut ke tahap pewarnaan. Nah, buat teman-teman yang sudah mewarnai silahkan dilanjutkan, atau boleh juga lihat ke sini untuk diikutin warnanya mirip juga boleh. Nah, untuk pewarnaan kita menggunakan watercolor atau cat air ya, seperti biasa. Nah, mungkin teman-teman yang di sini yang belum mewarnai bagian langit, di sini Karya akan ajarkan untuk langitnya. Karya gunakan langit yang pada sore hari ya, karena memancing itu sangat pas waktunya untuk sore hari. Jadi kita mainkan dengan warna-warna sore atau warna sunset. Yang pertama adalah, kalau teman-teman yang mau ikutin boleh kuning terlebih dahulu, kita letakkan di bagian bawah. Nah, boleh seperti ini teman-teman, warna kuning terlebih dahulu. Boleh pakai warna kuning. Kita isi dulu bagian yang langit yang bagian sebelah bawah, karena biasanya langit yang sebelah bawah ini adalah posisi tenggelamnya matahari, otomatis dia pencahayaannya warna kuningnya di bagian bawah. Nah, oke, kalau sudah kita naikkan ke warna orange.
Jadi ini namanya teman-teman adalah teknik gradasi warna. Jadi permainan 2 sampai 3 warna. Nah, kita campur antara kuning tadi, kita campur dengan warna orange. Kalau misalnya teman-teman yang menggunakan krayon, ini agak cukup membutuhkan tenaga ya saat memblending warna kuning dan orange-nya. Beda kalau dengan menggunakan teknik watercolor atau cat air, itu akan lebih mudah. Tapi tidak bisa terlihat rapi dan harus sesuai atau mengisi garis. Dan kalau watercolor ini boleh teman-teman untuk posisinya mungkin keluar dari garis. Nah, kemudian warna ketiga, kita tambahkan warna yang lebih naik lagi, yaitu di atas orange ada mungkin warna orange yang lebih ke arah merah ya. Kita bisa bilang jingga juga bisa. Warna jingga. Sebelah sini juga kita berikan warnanya. Nah, kemudian bagian atas teman-teman bisa masuk ke warna merah tua atau biru juga bisa. Atau ungu ya. Ini kita masuk ke ungu untuk bagian atas. Nah, ada 4 lapisan yang karya buat di bagian warna langit saja. Jadi ada 4 lapisan yang bisa dilihat hasilnya itu cukup unik dan juga menarik. Warnanya jadi lebih banyak dibandingkan kita menggunakan satu warna biru atau satu warna kuning saja. Nah, teman-teman yang di sini juga boleh ikutin kalau mau langitnya seperti ini dari kuning. Sekarang sesudah langit, apa kira-kira yang posisinya jauh sesudah langit? Apa kira-kira yang jauh? Apa? Gunung. Nah, warna gunungnya. Kalau warna gunung, itu kita cukup warnanya karena dia jauh. Jadi warnanya jangan terlalu cerah, jangan terlalu pekat ya. Cukup seperti ini saja. Nah, kita ambil warnanya tipis-tipis supaya kelihatan pegunungannya tampak lebih jauh. Nah, buat teman-teman nanti kalau misalnya ada yang tertarik, mau coba dengan teknik cat air atau watercolor, itu boleh juga ya. Karena penggunaannya juga lebih asik karena hanya menggunakan air dan kuas untuk watercolor. Tapi hasilnya tidak harus rapi seperti menggunakan krayon atau pensil warna. Nah, teman-teman, bisa lihat gunungnya cukup lembut warnanya karena memang posisinya jauh. Dan kita bisa tambahkan warna biru muda. Yang akan kita kuatkan warnanya itu adalah di bagian objek utamanya, yaitu figur dari orang yang memancing itu nantinya. Nah, kalau sudah pegunungan, kita tambahkan lagi warna pegunungannya, kita kasih tekstur. Jadi pegunungan itu biasanya berlapis-lapis, ada bagian yang lembah, ada bagian yang tinggi gitu ya. Jadi kita tambahkan tekstur lapisannya ada jauh dekat seperti ini. Jadi buat teman-teman yang belum mewarnai gunung, silakan boleh dicoba seperti ini untuk pewarnaan gunung. Nah, kemudian apa lagi yang jauh setelah gunung? Ada semak-semak yang pohon-pohon jauh ya. Itu juga warnanya jangan terlalu pekat, kita pilih warnanya mungkin ke ungu kayaknya, karena ungu belum ada nih. Jadi kita bisa tambahkan warna ungu. Nah, kita tambahkan warna ungu saja teman-teman. Karena cukup cantik warnanya, warna ungu. Dan seperti tadi, jangan sampai warnanya terlalu mencolok. Jadi cukup yang lembut-lembut saja. Karena untuk background belakang. Nah, teman-teman. Oke, pemirsa dari di rumah, sekarang untuk pewarnaan kita sudah sampai di sini, tapi masih banyak yang akan kita warnai. Kita saksikan dulu pariwara yang berikut ini.